Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah hari ini kita akan syuting di studio lagi teman-teman. Jadi menjelang menjelang lusa pertandingan laga home menghadapi Borneo. Jadi kita mesti siap-siap juga tentu ya. Dan ini juga ada informasi yang memang perlu saya sampaikan teman-teman. Di antaranya Bobotoh diminta beberapa hal oleh manajemen Persib Bandung, yang mana kan manajemen sudah hampir mengikuti saran dan pesan dari teman-teman Bobotoh. Di antaranya menurunkan harga tiket sudah dilakukan. Sekarang paling murah 100.000. Tos itu 100.000 masih bisa diskon ya. Kalau yang punya membership atau keanggotaan ini masih bisa kurang lagi dari 100.000 dari harga paling rendah gitu. Nah ini juga untuk tempat penukaran besok juga insya Allah paling dekat di Sumarekon teman-teman gitu ya. Jadi sudah harga tiket turun, penukaran diperdekat sedekat mungkin dari stadion, dan sedang progres untuk tanpa tiket juga gitu ya. Jadi kita tunggu besok apakah memang sudah bisa menggunakan langsung scan barcode di Tribun Barat gitu ya, VIP Barat. Kita lihat informasinya nanti sore teman-teman. Dan juga ada beberapa permintaan dari teman-teman Bobotoh yang memang sudah dikabulkan oleh manajemen Persib Bandung, diantaranya mendatangkan betul-betul pemain yang S++ atau S+ gitu ya. Jadi pemain S+ ini adalah pemain bintang atau pemain yang memang bisa dikatakan bisa berkontribusi lebih lah untuk suatu klub, terutama untuk Persib Bandung gitu secara sederhananya. Nah ini kita juga ada dari kemarin sebetulnya pengen bahas, tapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, sering di luar dan berisik gitu ya. Nah baru bisa kita agak jabarin sekarang teman-teman. Jadi kemarin lanjutan mengenai Tom Hai. Tom Hai ini sebetulnya direkrut Persib Bandung ini ya atas rekomendasi dari tim scoutingnya gitu ya, dari tim manajemen Persib Bandung yang memang sudah bernegosiasi dengan agen Tom Hai juga, yang mana mau nggak gitu ya ke Persib Bandung. Sempat dari awal bulan, namun sempat gagal gitu karena ya satu dan lain hal ya. Intinya mah di awal bulan harga Tom Hai masih awis teman-teman, sehingga manajemen Persib Bandung mundur dan ada tawaran dari beberapa klub yang lainnya, terutama dari klub Thailand dan juga klub Arab katanya gitu ya. Namun dengan satu dan lain halnya, di pertengahan bulan Agustus ini mulai menemui jalan lagi, mulai dirajut lagi tuh tali komunikasi dan cepat gitu ya untuk komunikasinya. Ya udahlah, makanya kemarin kita bahas kehadiran Tom Hai ini sebetulnya bukan murni permintaan Bojan Hodak teman-teman, karena Bojan Hodak sebetulnya bukan Tom Hai gitu ya yang ingin diincarnya, yaitu Barba, Federico Barba. Nah namun kalau untuk Tom Hai ini karena ya bisa dibilang panik buying ya bukan, tapi dianggap untuk keberuntungan dan juga untuk branding Persib Bandung ke depannya teman-teman. Jadi ada unsur keuntungan juga sebetulnya merekrut Tom Hai ini ya. Jadi bukan hanya mengandalkan kejeniusannya dalam bermain bola, tapi mengandalkan nama besarnya untuk ya bisnis Persib tentunya ya. Teman-teman tahu lah ya, untuk menaikkan branding itu contohnya sekarang Tom Hai menggunakan nomor punggung 33 di Persib Bandung. Ya paling laris sepertinya jersey Tom Hai gitu ya, apalagi ketika bermain di level Asia ya. Kita tahu nanti di Persib Bandung ini
pemain-pemain luar atau lawan-lawan dari kita kan tahu, aduh ada pemain timnas Indonesia, ada pemain timnas Irak gitu ya, ada Putros di situ, ada ini, ada itu, ada mantan pemain si A, si B, si C, yaitu Barba dan lain sebagainya. Nah, ini memang menaikkan branding Persib Bandung karena kita akan serius, betul-betul serius di ACL 2 teman-teman, sehingga ya sudah, kalau perlu modal gede lah dari awal, hitung-hitung investasi kata Pak Glenn lah gitu ya. Jadi ya alhamdulillah Tom Haye memang awalnya sempat menari tinggi, walaupun ya waktu itu kita tahu Persija katanya kan pernah belak-belakan gitu ya, nawar sedang negosiasi dengan Tom Haye, tapi akhirnya gagal karena memang harga Tom Haye waktu itu lagi melambung tinggi teman-teman di awal-awal atau dari bulan kemarin gitu ya. Di awal bulan ini juga masih tinggi, tapi di pertengahan ya daripada Liga Indonesia tutup gitu ya, Tom Haye juga belum punya klub sampai dengan mau FIFA Matchday, apalagi kualifikasi Piala Dunia. Nah ini ribet sorangan gitu ya. Jadi ya sudahlah, mungkin Persib Bandung sudah negosiasinya agak lebih serius gitu ya, sehingga oke, deal katanya. Makanya dibilang cepat ya, proses Haye cepat tapi sempat terhenti karena pada awalnya harga Tom Haye memang mahal, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman, makanya dibilang harga mahal itu relatif kalau memang uangnya ada, tapi ya cing atau tong kemalina anting gitu ya kalau ngasih harganya. Namun ya semuanya sudah, akhirnya sudah alhamdulillah lah udah ke Persib gitu ya. Beda dengan kalau Barba memang sudah diincar Bojan Hodak ketika ada penambahan pemain menjadi 11 kuota pemain asing. Jadi ya sudah, Barba menjadi opsi yang kesekian, tapi akhirnya mau juga gitu ya, walaupun sempat sakit katanya ketika datang ke Indonesia. Dan ya besok menghadapi Borneo, Bojan Hodak tidak bisa menjanjikan main, tapi kalaupun bisa bermain, kedua pemain ini yang baru, Tom Haye dan juga Barba ini bisa bermain mungkin di babak kedua, dan itu pun tidak menjanjikan gitu ya. Kalau untuk masalah dokumen, alhamdulillah katanya sudah selesai semuanya, sudah ada nama Tom Haye untuk kelengkapan administrasi di database I-League teman-teman, alhamdulillah, termasuk ya Tom Haye dan Barba lah ya. Nah, apakah memang pertanyaannya, apakah akan ada pemain S plus lagi yang akan didatangkan oleh Persib Bandung? Dari kemarin tentu itu yang ditanyakan gitu ya. Besok kemungkinan di tanggal penutupan bursa transfer putaran pertama ini diumumkan teman-teman gitu ya. Diumumkan insya Allah itu melalui satu media yang sebetulnya teman-teman ada di kehidupan sehari-hari, namun memang sudah sedikit ditinggalkan lah gitu ya. Sama kayak kemarin-kemarin radio kan ada di kita, tapi kan jarang didengerin, kecuali yang mungkin naik mobil atau mungkin profesinya di jalan itu sering dengerin radio, tapi kan untuk orang biasa jarang gitu ya. Nah ini juga dari Videotron, dari Mobiltron, dari surat kabar, pos, itu semua. Nah apakah yang akan media, apakah yang akan besok digunakan oleh manajemen Persib Bandung untuk memperkenalkan dua saya udah bahas ya pokoknya besok lah, ditunggulah. Jadi ada pemain yang akan diperkenalkan oleh manajemen besok teman-teman, insya Allah gitu ya. Ya adalah pemain apa ya ya itulah, ditunggu saja pokoknya gitu ya. Ada yang memang dikontrak, ada yang memang dipinjam katanya gitu ya. Tapi ingat teman-teman, kalau begitu kita ingin merampingkan squad pada awalnya, ternyata masih akan dilakukan oleh Bojan Hodak, sehingga pemain-pemain yang masuk nantinya akan ada juga pemain yang dipinjamkan gitu teman-teman. Jadi ya kita tunggu, kalau memang besok pemain baru ini masuk, ya pemain yang lama juga kemungkinan akan dipinjamkan gitu, atau bahkan langsung dilepas, kita nggak pernah tahu nasibnya. Yang jelas manajemen Persib Bandung sudah mulai berhitung, dan ya sport center ini atau ya apa ya, ya bagian sport science, maksud saya sport science di Persib Bandung ini bekerja dengan baik lah, karena ya kita juga
mengertilah pemain ini cedera terus, pemain itu jarang mendapatkan menit bermain, ya sehingga ketinggalan untuk menaikkan performa kebugarannya. Gitu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Punten agak sedikit singkat, sebetulnya udah banyak banget, ini udah puluhan pertanyaan dan ratusan yang ingin dibacakan untuk salam-salamnya, tapi kita mulai cicil dari mulai nanti sore saja gitu ya, karena baru nyampe juga tadi subuh. Jadi ya oke lah, kita bahas nanti sore beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.